Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Joniawan, Kartika Nopti Astuti, dan Nur Hafijah akan menjelaskan tentang materi tujuan hidup dan tujuan pendidikan di dalam filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Selamat Maulana SPD MPD. Selamat menyaksikan. Tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Yang pertama, manusia dan tujuan hidupnya. Manusia dan tujuan hidupnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan hidup manusia mengalami proses perkembangan. Yang kedua, tujuan hidup bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, tujuan hidup manusia menurut pandangan Islam. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun fungsi tujuan pendidikan, yaitu dari uraian Brubaker dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan melaksanakan 3 fungsi penting yang kesemuanya bersifat normatif, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan pendidikan memberikan arah pada proses yang bersifat edukatif. B. Tujuan pendidikan tidak selalu memberi arah pada pendidikan, tetapi harus mendorong atau memberikan motivasi sebaik mungkin. C. Tujuan pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan pedoman atau menyediakan kriteria-kriteria dalam memulai pendidikan. Tujuan tidak hanya akan memberi arah pendidikan, tetapi juga harus memberi motivasi. Selanjutnya, cara menentukan tujuan pendidikan. Menurut para ahli, seperti John S. Brubaker, dalam menetapkan tujuan pendidikan dapat ditempuh 3 cara atau 3 pendekatan. Yang pertama, a historical analysis of social institution approach. Pendekatan melalui analisis histori lembaga-lembaga sosial adalah salah satu cara pendekatan yang berorientasi kepada realitas yang sudah ada dan telah tumbuh sepanjang sejarah bangsa itu. Yang kedua, a sociological analysis of current life approach, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada analisis tentang kehidupan yang aktual. Dan yang terakhir, normative philosophy approach, yaitu pendekatan melalui nilai-nilai filsafat normatif seperti filsafat negara dan moral. Kriteria kualifikasi tujuan pendidikan. Yang dimaksud dengan kriteria kualifikasi di sini tidak lebih dari kriteria untuk memenuhi syarat kelengkapan suatu tujuan pendidikan. John Dewey dalam buku bahasanya yang terkenal, menurut Dewey ada 3 kriteria untuk tujuan yang baik, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan yang sudah ada harus menciptakan perkembangan yang lebih daripada kondisi sebelumnya. B. Tujuan itu harus fleksibel dan dapat diubah menurut keadaan. Suatu tujuan akhir yang dapat dibuat di luar proses kegiatan, mempunyai hubungan kerja dengan kondisi-kondisi konkret dan suatu situasi. C. Tujuan itu harus menunjukkan kebebasan kegiatan. Istilah tujuan dalam pandangan bersifat sugestif untuk memberikan gambaran dalam pikiran kita atau kesimpulan dari beberapa proses. Satu-satunya cara kita untuk menentukan suatu aktivitas adalah dengan jalan menempatkan tujuan awal di mana kegiatan kita akan berakhir. Sarana tujuan dan tujuan tertinggi dalam pendidikan. Tujuan pendidikan nasional kita dalam upaya mewujudkan masyarakat budaya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pendidikan nasional harus berfungsi sebagai alat pengembangan pribadi, warga negara, kedudukan, dan pengembangan bangsa
Tujuan umum atau tertinggi pada tujuan akhir yang bersifat operasional dalam TAF MPR tadi bersasaran pada pencapaian kemampuan optimal yang menyeluruhi sesuai identitas yang diinginkan.